Om Swastiastu. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada malam hari ini, serta selamat malam kami ucapkan kepada teman-teman, rekan-rekan semua yang hadir mengikuti mata kuliah Sistem Informasi Manajemen pada malam hari ini. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas Sistem Informasi Manajemen. Sebelum lanjut ke materi, kami dari kelompok 3 akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami, yaitu yang pertama saya sendiri, Imade Agus Hadi Mahendra, yang kedua Yoyan Darmawan, yang ketiga Ika Deki Kiana Priyana, dan yang keempat Ibnu Gede Perdana Saputra. Baik, di sini ada pun contoh aplikasi yang kami akan bahas, yaitu ada dua. Yang pertama, pendaftaran pengecekan sertifikat tanah, dan kedua yaitu IPBB dan pasar atau aplikasi jumlah sektor PBB. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pendaftaran pengecekan sertifikat tanah. Sistem informasi berbasis web yang membantu mengefisienkan cara kerja karyawan yang bekerja di kantor notaris, sehingga karyawan atau manajer tidak susah payah datang langsung ke badan pertanahan. Nah, di sini juga ada fitur aplikasi. Di sini ada 6. Yang pertama sekilas, yang kedua aturan, yang ketiga lokasi, yang keempat alur, yang kelima pelayanan, dan keenam FAQ. Nah, dalam di sini juga ada laporan, yaitu laporan validasi sertifikat. Di sini saya akan menjelaskan fitur yang pertama mengenai sekilas. Sekilas, layanan pertanahan elektronik. Kementerian ATR atau BPN saat ini telah meluncurkan pelayanan elektronik yang dapat digunakan oleh PPAT dan jasa keuangan melalui layanan informasi pertanahan dan hak tanggungan yang dapat didaftarkan secara langsung tanpa perlu ke kantor pertanahan lagi. Dan di sini bagi Anda yang sudah terdaftar dan sudah memiliki akun, dapat menggunakan pelayanan elektronik dengan klik tautan pelayanan. Nah, apabila Anda belum terdaftar dan belum memiliki akun, silakan klik tautan untuk melakukan registrasi. Fitur yang kedua yaitu aturan. Dasar hukum yang mendukung layanan pertanahan elektronik. Di sini dasar hukumnya ada 4. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Yang kedua, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Yang ketiga, Peraturan Menteri Kominfo Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pendaftaran Penyelenggaraan Sistem Elektronik. Dan yang terakhir, nomor 4, Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 2017 tentang layanan informasi secara elektronik. Baik, di sini saya menjelaskan tentang fitur lokasi, di mana aplikasi ini memiliki lokasi di seluruh Indonesia. Baik, selanjutnya adalah alur atau alur layanan pertanahan elektronik, di mana alur ini yang pertama yang dilakukan yaitu PPAT melakukan pengecekan melalui aplikasi atr.bpn.go.id. Setelah itu dilakukan scanning berkas, di mana berkas itu dapat di-scan melalui komputer ataupun media yang lain. Setelah itu di-input seluruh datanya melalui aplikasi tersebut, yaitu layanan mandiri. Setelah itu layanan mandiri ini dikelola oleh BPN, yang dimana telah disetujui oleh pemerintahan, yang dimana memvalidasi semua pengecekan sertifikat. Jadi setelah di scan dan di input di aplikasi ini, aplikasi akan mengirimkan langsung validasi berbentuk
printan. Nanti ada di slide berikutnya. Dan ini untuk gambarnya yang sudah serahkan di PPT. Terima kasih. Baik, yang selanjutnya adalah pelayanan, di mana permohonan pelayanan peranan apabila Anda adalah PPAT atau jasa keuangan yang sudah memiliki akun untuk mengakses aplikasi ini, silakan masuk ke aplikasi dengan klik tombol login. Di sini kita akan disuruh login untuk pertama kalinya melakukan dengan aplikasi yang sudah ada dengan akun jasa keuangan dan akun PPAT. Baik, di sini adalah tampilan login dari layanan mandiri, di mana saya login dengan melakukan akun PPAT di tempat kerja saya. Baik, di sini adalah tampilan terdepan dari pengecekan sertifikat, di mana kita harus mengklik sertifikat berkas baru dan memilih pengecekan sertifikat. Baik, sesudah kita melakukan pengecekan, kita akan mendapat nomor berkas yang tertera di atas, yaitu 23750 dan 2020. Di sini ada 5 tahap yang harus kita lewati. Langkah pertama yaitu input sertifikat dengan provinsi, kecamatan, kabupaten atau kota, desa asal, tipe HK-nya apa, hak milik atau gambar situasi, atau yang terakhir nomor sertifikat. Di sini yang tertera adalah nomor digit yang paling belakang minimal 5, maksimal 5. Yang berikutnya adalah validasi. Terserah kalian mau validasi menggunakan apa. Yang pertama ada NIB, yang kedua ada nomor SU atau nomor surat ukur, yang tiga ada nomor sen atau nomor blanko yang terdapat di sertifikat. Di sini saya menggunakan nomor NIB. Setelah kita masukkan seluruh ke semuanya, kita akan simpan dahulu, baru kita unggah skanan dari sertifikat tersebut. Baik, ini adalah tampilan di bawahnya sertifikat. Yang pertama itu ada surat permohonan. Kita akan unggah surat permohonan yang sudah di-scan. Yang kedua ada surat kuasa yang sudah di-scan. Yang ketiga adalah surat permohonan pengecekan yang di-scan. Yang keempat adalah upload berkas penunjang untuk pengajuan pengecekan sertifikat. Di sini saya memakai pajak atau PPB. Yang kedua ada pajak KTP kuasa. Dan kita langsung lanjut aja. Sudah bisa di tombol lanjut. Baik, selanjutnya step kedua yaitu konfirmasi berkas, di mana kita bisa melihat berkas-berkas yang kita upload tadi. Kita bisa mengecek ulang apakah benar terupload ataukah file yang kita upload itu belum terupload. Baik, jika sudah melihat semua berkas yang diupload itu sudah sesuai dengan file-file yang sudah di-scan, selanjutnya kita centang kolom setuju, langsung kita klik lanjutkan. Di gambar nomor 3 ini kita mendapatkan kode billing, di mana kita harus mentransfer uang sebesar 50.000 ke kode billing ini dengan ATM, mobile banking, bisa langsung ke banknya. Kalau saya di sini langsung m-banking. Baik, sesudah kita membayar, kita akan langsung disuguhkan ke page nomor 4, di mana status pembayaran yang sudah tervalidasi tentang nomor NTPN, tanggal pembayaran, tempat pembayaran, jumlah pembayaran, dan nama wajib bayar, kodenya berapa, kode billing yang tadi itu dah. Dan selanjutnya di sini kita di bawahnya itu ada
kode kadaluarsa kode billing paling bawah itu lanjut, kita klik lanjut. Baik, di sini tab nomor 5 di mana sesudah pembayaran lunas dan divalidasi oleh BPN, kita akan didapatkan sebuah gambaran di mana sertifikat itu tidak ada yang memblokir, ada tanggungannya, ada penggandaan sertifikat. Kita cocokkan dengan sertifikat yang ada di yang aslinya, apakah benar pemiliknya itu atau tidak. Baik, selanjutnya adalah berkas-berkas yang sudah saya pernah cekan. Di sini kita bisa melihat daftarnya dari tanggal berapa dan keluarnya tanggal berapa. Kita bisa melihat di sini. Dan untuk akun ini saja. Baik, yang terakhir ada fax, di mana fax ini melakukan pernyataan yang sering digunakan terkait aplikasi layanan pertanahan elektronik. Di sini aplikasi ini bisa menerima keluhan dari setiap akun, di mana kita bisa konsultasi langsung dengan layanan pertanahan yang ada di BPN secara online. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saran penambahan fitur. Yang pertama, fitur pemblokiran sertifikat. Yang kedua, pembuka blokiran sertifikat. Berikutnya, IPBB dan pasar atau aplikasi jumlah setor PBB. Sistem informasi berbasis aplikasi ini bisa di-download di Play Store, di mana aplikasi ini memiliki fungsi agar kita masyarakat khususnya taat saat membayar pajak, di mana dalam menentukan total harga pembayaran, waktu pembayaran, dan denda yang diterima oleh masyarakat. Fitur yang ada dalam aplikasi ini antara lain ISPT, yang kedua I pelayanan, yang ketiga I persyaratan, yang keempat I permohonan, yang kelima I profile, yang keenam I peta. Laporannya yang pertama daftar pembayaran, tahun pembayaran, dan denda pajak PPB. Baik, di slide ini saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama yaitu ISPT adalah fitur di mana seorang dapat mengecek pembayaran pajak dari PBB. Bisa dilihat di kolom, tinggal masukkan nomor NOP dari pajak dan akan keluar secara otomatis siapa pemegang pajak dan pajaknya terhutang atau telah lunas. Baik, slide berikut adalah contoh pajak yang lunas dan pajak masih terhutang dengan contoh NOP yang berbeda, bisa dilihat di slide. Selanjutnya I pelayanan, di mana kita mengetahui pelayanan apa saja yang terjadi pada saat PBB terjadi. Kolom di samping menunjukkan nomor pajak yang akan dilihat atau dicek. Di pelayanan, kita bisa mengecek data dari pajak seseorang yang sudah dimutasi atau berganti ke objek baru, atau melihat status berkas yang sudah selesai atau belum selesai. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang presentasi teman saya tadi, yaitu di mana aplikasi IPBB dan pasar atau aplikasi jumlah setor PBB yang terdiri dari beberapa menu tadi yang sudah dijelaskan. Kemudian saya akan melanjutkan tentang persyaratan. Selanjutnya, persyaratan di sini di mana dalam melakukan pelayanan terhadap persyaratan ada daftar pelayanan, ada 7 daftar pelayanan, yaitu yang pertama pendaftaran data baru, yang kedua ada mutasi objek dan subjek, yang ketiga ada pembetulan SPPT atau SKP atau STP, yang keempat ada pembatalan SPPT atau SKP, yang kelima ada salinan SPPT atau SKP, yang keenam ada
keberatan penunjukan wajib pajak. Yang ketujuh, ada pengurangan atas besarnya pajak terhitung. Kemudian ada satu syarat lainnya dalam pelayanan tersebut, yaitu form surat pernyataan jika tidak bersertifikat. Kemudian di sini ada i-permohonan. Di permohonan di sini kita sangat dipermudah dalam pengajuan NOP baru, yang dimana hanya dapat dilakukan atau bisa dilakukan di dalam aplikasi ini. Kita tidak usah repot-repot untuk datang langsung. Kemudian syarat-syarat untuk NOP baru atau yang harus kita isi untuk membuat NOP baru ada slide selanjutnya. Nah, di sini ada formulir untuk pengajuan NOP baru. Kita hanya cukup memasukkan kembali atau mendaftarkan NOP atau pajak yang lama agar dapat diajukan nanti ke kantor pajak. Kemudian akan dikonfirmasi dan dibuatkan NOP yang baru. Baik, di sini ada e-profile, bisa kita lihat. Di sini adalah akun yang kita buat, seperti contoh kita membuat akun dengan KTP dan email yang aktif yang terdaftar di Google atau di Yahoo dan atau sebagainya untuk mengkonfirmasi keaslian dari profil yang kita punya. Kemudian di peta ini kita dapat melihat mengetahui lokasi atau titik-titik kantor atau tempat yang dapat kita kunjungi untuk mendapatkan informasi tentang pajak lebih lanjut di sekitar lokasi kita berada. Kemudian untuk penambahan fitur yang kurang, di sini kan hanya cuma Denpasar saja. Kemudian kurangnya di sini untuk menyeluruhnya melakukan analisis seperti pajak yang berada di kabupaten lain, khususnya di Bali, itu belum buat aplikasi yang memudahkan seperti ini. Kemudian kurangnya lagi, di setiap daerah alangkah baiknya diisi nominal pajak yang dibayar, karena setiap daerah itu nominal pajak bumi dan bangunannya berbeda-beda. Kalau bisa per kecamatan atau kalau bisa juga per desa itu.